Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kalesang, kembali lagi dalam dialog interaktif Kalesang Kampung bersama saya Ica. Nah, Sobat Kalesang, malam ini Torang akan membahas tentang salah satu warisan budaya yang saat ini mungkin banyak orang belum tahu ya, kalau Torang punya warisan budaya yang satu ini, yang khususnya dari Maluku dan Maluku Utara ini, itu ternyata sangat apa ya, orang luar itu banyak yang ingin tahu tentang warisan budaya yang satu ini, yaitu hulaketa atau sagu lempeng ya gitu. Nah, malam ini kita temanya tentang hulaketa, warisan nenek moyang, perlukah dijaga? Nah, itu dia. Nanti sebentar di live ini ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Pak Rakib Soleman selaku Kades Maregam. Kedua ada Ibu Eni Yusuf selaku pelaku home industri hulaketa atau yang punya UMKM Tagafura nih, UMKM Sagu Tagafura. Yang ketiga ada Pak Arifin Abbas selaku pamong budaya Tidore atau yang juga penemu kalender Tidore nih Sobat Kalesang untuk yang belum tahu ya. Nah, tanpa membuang waktu lagi, mungkin langsung saja ya, orang invite dulu narasumber kita malam hari ini, Sobat Kalesang. Iya, di sini sudah ada dari buain sedikit lagi semua masuk. Wait. Bentar ya, Sobat Kalesang. Kita undang dulu. Ibu Aen, atau biasa sapaan akrabnya Maen. Maen kayaknya so bisa terima. So bisa masuk di live. Selanjutnya kita invite Pak Ipin ya. Duh, ini kayaknya jaringan masih kurang bagus nih Sobat Kalesang. Soalnya di sini baru habis hujan. Biasa kalau hujan jaringannya kurang bagus. Nah, sekedar informasi juga untuk Sobat Kalesang di rumah, ini sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Iya. Terdapat Lia. Terdapat Lia. Saya, lahir hitam. Itu bagaimana? Kita bikin bagaimana ini? Tolong arahkan dulu. Aduh, kayaknya Pak Ibu. Kamera muka kapan nih? Sabar. Pak, sambil Pak kasih bye-bye kamera, Ica invite main. Itu mantap, Masya Allah. Oh, pulang sambayang nggak, Pe? Ada ibu di belakang. Saya ada ibu di belakang ini. Terbos dari Ica invite main dulu. Jaringan dia kurang bagus kan Bapak. Saya kasih bye-bye posisi dulu. Aduh, kayaknya jaringan DJ kurang bagus kan Pak? Saya boleh, bagus. Pak Kades Maregam sudah hubungi? Hubungi Pak, mungkin belum aktif. Sedikit lagi Pak Kades bergabung. Siap. Ini dong banyak yang komen nih Pak. Narasumber keren-keren banget. Saya ya insya Allah. Saya juga baru tersadar ketika nanti hadiri
launching film itu di Malang, terus lagi ulasan dari beberapa pengulas setelah nonton film itu, baru saya macam baru dapat tahu, baru tersadar bahwa betapa faedahnya, betapa pentingnya pangan lokal Tidore ini. Saya betul, Pak. Ya betul. Nah, Jadi, untuk sobat Kalesan nih yang belum tahu, baru-baru ini Pak Ipin dan juga Ma Aen selaku pelaku home industry hula kita juga kurang sempat menghadiri Pak, beda film ya atau launching yang di Malang? Ya, launching film ya. Iya, launching film hula kita yang adakan itu Kemendikbud, Pak. Ya. Iya, betul. Launching film hula kita, judulnya Hula Kita, bukan Maluku tanpa sagu. Hula Kita tanpa bukan Maluku tanpa sagu. Bukan Maluku tanpa sagu, karena memang dunia ini tahu Maluku dengan Maluku Utara ini penghasil sagu. Dan juga sagu sendiri itu sudah jadi tongpe makanan bahan pokok gitu ya, Pak? Ya, makanan pokok. Saya merasa tertarik dari ulasan ini, itu pula dalam ulasan itu berapa pengulas itu yang menurut saya merasa tertarik itu banyak sekali faktor yang dia termuat, termasuk di dalam proses pembuatan sagu bila dipandang berawal dari pembuatan forno, keta yang dalam bahasa lokalnya keta itu, pelangga mare, gerabah mare itu berawal dari situ. Nah, Pak, mungkin untuk mengawali orang pembahasan malam ini karena dua narasumber juga belum bergabung. Ya. Yang langsung saja langsung terang mulai cerita boleh, santai saja. Nah, berbicara terkait hula keta atau sagu lempeng nih, Pak Ipin. Sebenarnya bagaimana sih proses pembuatan sagu itu dalam kearifan lokal Tidore itu sendiri seperti apa? Ya, kalau dalam kearifan lokal sendiri khusus sagu hula keta ini sebenarnya ada dua. Sagu yang dari rumbia, dari pohon sagu, dan satu dari singkong. Nah, fokus dari tim riset ini dua-dua itu semua dalam kearifan lokal yang dipandang sangat berfaedah. Pertama, betapa menariknya masyarakat lokal Tidore di kala itu memberi makan kepada bayi yang dalam istilah lokalnya susu lojo-lojo, idealnya menggunakan sagu sepeda. Nah, terus kemudian makanan sagu ini, hula keta ini, uniknya lagi dia gampang, mudah dibawa kemana-mana, bisa dimakan dengan sayur apapun, masakan ikan apapun, terus termasuk satu-satunya makanan yang untuk sementara ya, satu-satunya makanan yang bisa dimakan menggunakan teh, gula ya, kopi, susu. Kalau nasi katanya tidak bisa, tapi sagu bisa. Itu iya, betul. Urusannya. Ya, betul ya. Tuh, Pak. Pak, tahan dulu sedikit. Ica siapa Ibu Ain dulu. Halo, Main. Apa kabar? Ya. Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Ipin. Ya. Yo, Ibu Ain. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Ibu, Ini Bat. Bat. Saya baru apa lagi nih? Ya. Iya, baik. Ya, mungkin Pak Ipin lanjut dulu saja. Ya. Main pemilihan tuh habis. Terus kemudian lagi dia dijadikan sebagai bekal, katanya dari ulasan dari tim riset film itu mengatakan bahwa pada berapa ratus tahun, ribuan tahun silam, ketika berperangnya masyarakat Kesultanan Tidore,
dia menjadikan satu-satunya pangan utama dalam Medan itu adalah sagu. Itu keunikannya. Jadi memang Tompe, sagu ini sudah terkenal dari zaman dulu ya Pak, dari ratusan tahun lalu bahkan. Ya, kalau cerita terkenal sagunya menginspirasi tim riset dari Malang, Universitas Negeri Malang, bekerja sama dengan Brawijaya ini hanya dalam mereka temukan sebuah manuskrip yang cerita tentang kehadiran peneliti dari Spanyol 100 tahun setelah kehadiran Juan Sebastian Elcano, yang konon katanya bahwa Juan Sebastian Elcano lama di sini, di Tidore, mereka gantikan, mereka punya makanan khusus dari Eropa itu dengan sagu. Nah, dari situ, tapi mereka namakan dia roti sagu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah roti sagu. Dalam Inggrisnya adalah bread of sago. Dia punya bahasa Inggrisnya seperti itu. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah roti sagu. Nah, dari situ mereka bisa bertahan hidup dalam kurun waktu yang agak lama. Selagi mereka berada di Tidore, itu katanya mereka konsumsi sagu. Baik. Dari situ mereka membuat penelitian, terus meluncing filmnya tanggal 18 Maret. Mereka sangat antusias, sangat bersemangat untuk perjuangkan sagu sebagai pangan lokal ini, go nasional gitu. Karena dipandang luar biasa sebenarnya. Nah, terus saya tertarik tadi dari pertanyaan yang kasih sinkron dengan kearifan lokal tadi. Kearifan lokal yang kemudian dalam ulasan itu saya ikuti serius. Dalam ulasan itu salah seorang dokter meminta bahwa perlu ditinjau kembali. Medis mengatakan bahwa anak di usia 6 bulan layak diberi makanan. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi kenapa kearifan lokal memberikan makanan kepada anak bayi di umur 44 hari? Nah, kemungkinan menurut saya rata-rata anak yang berusia 40-50 ke atas itu konsumsi sagu di saat umur 44 hari. Itu uniknya juga di situ. Baik Pak, ternyata memang kalau bisa dikatakan, kita bisa bilang sagu ini bisa dibilang sebagai makanan yang universal. Artinya bahkan anak bayi yang baru-baru umur 44 hari pun bisa mengkonsumsi sagu. Kan Pak? Ya, jadi, ya. Kupeda ya, sagu kupeda ya. Kalau misalnya orang luar itu begitu antusias. Iya, benar. Dan satu kalimat yang perlu saya sampaikan ke kita semua ya, pewaris sagu ini, pewaris sagu ini. Bahwa untuk Hulaketa, judul filmnya Hulaketa bukan Maluku tanpa sagu. Justru pangan yang satu ini dia sementara lagi tren di Malang. Kemudian setelah launching film itu 1 jam kemudian ada telepon datang dari Jogja untuk putar film itu lagi ke Jogja. Dan insyaallah kalau tidak halangan, kemungkinan besar film itu juga akan diputar pada tanggal 12 April Ibu. 12 April dan belum resmi nih Bu ya. Mereka meminta saya nego salah seorang pejabat di Kota Turi Kepulauan untuk mengulas film itu ketika setelah diputar pada tanggal 12 April di Jogja nanti. Terlepas dari itu, ada beberapa organisasi yang ingin sekali menonton film itu secara langsung dan dengar secara langsung ulasan persoalan sagu itu. Itu yang buat saya luar biasa. Ini sepertinya bahkan orang yang di seputaran Maluku Utara itu menganggap sagu itu cuma hal biasa ya Pak. Tapi orang luar itu sangat antusias sekali untuk cari tahu ini bagaimana prosesnya dan seperti apa. Nah, berhubung karena
di sini sudah ada Maen sebagai Ya. pelaku home industry atau yang punya UMKM Tagafura. Nah, mungkin orang bisa langsung nih. Maen, Ica mau tanya dulu, bagaimana sih perannya pelaku home industry dalam produksi gula kita ini sendiri, produksi sagu lempeng sendiri? Kurang jelas. Oh, kurang jelas? Jaringan kali. Halo, Maen dapat dengar? Bagaimana tadi? Aduh, sepertinya jaringan di Jai kurang jelas nih, kurang bagus. Maklum baru habis betul. hujan. Hujan lagi. Ya. Boleh ulang? Halo, Maen. Ya, dengar. Oh, saya. Nah, Maen, bagaimana perannya pelaku home industry dalam produksi gula kita ini sendiri? Untuk peran pelaku home industry itu sangat luar biasa karena dari sejak nenek moyang sampai sekarang itu orang punya hula keta ini atau hula jai ini masih bertahap yang aktivitas maupun saat ini. Perlu disampaikan bahwa awalnya hula keta itu dia original dan itu orang punya nenek moyang sampai orang punya karena itu sagu itu sudah ada di tahun 2007 kemarin itu masuk dari pada peneliti kajian Balai Provinsi mereka masuk itu Saya izin kasih connect Bluetooth dulu ya. Saya. Iya Pak. Maen, suara agak kurang jelas. Iya, karena apa nih jaringan kan terbagus di sini. Hujan. Halo? Kenapa apa, Bisa? Bisa. Saya. Aja. Iya. Dulunya kan orang cuma tahun sagu putih saja. Karena seiring perkembangan teknologi dari BPTB orang masuk bahwa teknologi itu di tahun 2007. Nah di situ saya bentuk kelompok yang namanya kelompok Tagafura itu sampai hari ini dia ada itu orang mulai produksi sagu dengan berbagai macam rasa. Nah, sekarang rasa strawberry, rasa jeruk, rasa coklat sama rasa mangga. Saya bersyukur sekali sagu adalah merupakan mandor. Saya juga karena dari leluhur. Itu melakukan maupun daerah lain. Nah, karena tidak ada pangan turun-temurun kemarin pas Lembang saya juga pernah kasar. Orang bilang bahwa alhamdulillah cukup banyak orang Tidore, walaupun tidak ada nasi, tapi masih bisa hidup. Tidak orang Tidore itu kalau walaupun tidak ada nasi tapi masih bisa hidup sampai beberapa hari ke depan karena sagu ini. Terus saya sampaikan juga bahwa kalau dulunya itu para mahasiswa yang Tidore itu mereka keluar daerah untuk menuntut ilmu, sagu itu wajib bawa karena itu pengajar kuliah persahabatan belum ada nasi dan apa harus ada sagu. Itu adalah Iya, baik. Maen, ini banyak yang komen bilang suaranya putus-putus, suara kurang jelas. Tapi tak apa-apa. Di sini bergabung Pak Kades. Pak Kades Marekap. Halo Pak Kades, apa kabar? ini hujan lagi nih. Hujan. Halo Pak Kades, bisa dengar suara? Aduh, ternyata masih sama, masih kurang jelas juga jaringan ya.
Pak Kades. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Pak Kades. Assalamualaikum. Jaringan. Kayaknya besok-besok tong bikin talk show offline kapan nih? Ya, setuju itu. Setuju, Cak. Sebetulnya di sini jaringan teropot sekali. Iya betul. Nah, Ica juga setuju dengan apa yang Maeng sampaikan tadi bahwa masyarakat Tidore ini tidak lepas dari sagu itu sendiri. Sepertinya orang lebih familiar dengan sagu, dengan popeda dan lain-lain daripada dengan Asia, Maeng. Iya. Kalau untuk sagu sendiri itu saya rasa tangan yang sangat luar biasa karena tidak semua dimiliki oleh daerah-daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Jadi kemarin alhamdulillah pas peluncuran film itu antusias masyarakat terutama di Malang langsung ke saya, Ibu bisa tidak sekarang kirim satu empat rasa terus ada satu ribu. Jadi kebetulan hari Senin ini langsung saya kirim selama Ibu Widya kalau tidak salah dan dari Jogja juga kami dari Bandung mungkin karena dan penasaran apa sebenarnya seperti itu. Jadi saya bilang pikir itu saya bersyukur kemarin di Iya. Bahkan dorang pun sangat ingin tahu bagaimana cara pembuatan dan lain sebagainya, apa alat-alatnya. Nah, untuk Sobat Kalesan yang mau tahu bagaimana cara pembuatannya, simak terus live ini karena di sini sudah ada Pak Kades Maregam yang akan membagi sedikit pengetahuan. Sebenarnya mulak kita itu dia buatnya pakai apa begitu? Ya Pak Kades? Nah di sini Ica mau tanya ke Pak Kades. Alat untuk pembuatan hula peta atau sagu lempeng sendiri kan menggunakan forno. Nah forno sedangkan forno ini dibuatnya di Mare ya Sobat Kalesan. Di sini sudah ada Pak Kades. Halo Pak Kades. Suaranya kayak putih-putih terdengar. Suara putih-putih terdengar. Suara putih saya terdengar. Di sini jaringan kurang bagus. Saya yang kalau hujan lagi kurang bagus. Gitu. Tapi bisa diputus, Bu. Tapi Pak Kades bisa dengar Ica bersuara? Iya, suara putih. Suara putih. Waduh, suara putih. Dengar tapi putih. Ayo. Sekarang jaringan kurang bagus. Apa itu? Saya jaringan kurang bagus, Pak. Iya. Enggak, saya hilang. Kalau begini Pak Kades sudah dengar suara? Wah ternyata masih belum ya. Ya kan di dalam rumah baru hujan di sini jadi jaringan. Dengan itu suara ini. Saya Pak apa-apa. Bisa tangkap. Aman. Ya. Halo Pak Kades, so bisa? Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Nah, Pak Kades berarti Pak Kades bisa dengar? Halo? Bisa. Oke, bisa. Nah, Tapi kayaknya putus. terpapa tung pelan-pelan saja Pak Kades ya. Iya. Nah, ini. Kalau begitu langsung saja orang tanya di
Pak Kades nih. Peran Desa Maregam, bagaimana sih peran Desa Maregam dalam proses pengolahan sagu itu sendiri, Pak? Ya. Kalau porno di sini kan masalah porno ini di Maregam ini kan tidak semua ibu-ibu, tidak semua yang bikin, itu saja yang ibu saja yang bikin barang itu. Semua baru anak-anak yang sekarang porno itu juga mereka sementara masih proses belajar, belum gitu ini. Jadi kalau masalah porno ada berapa macam mata itu, mata porno ada yang 5, ada 4 mata itu 5 sampai 10, tapi hitungannya 5, 6, 8 dan 10. Ya, tapi kan kebutuhan kalau ibu-ibu yang sementara bikin itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Karena saya lihat untuk Tidore rata-rata 8, di kalau mata 6, 5 itu kayaknya banyak di Halmahera Selatan yang butuh banyak mata 6, 8 dan 10. Kalau rata-rata di Tidore, di Pulau Tidore itu mereka butuh hanya mata 8, tapi sesuai dengan daerah masing-masing punya ukuran. Jadi orang bikin ukuran, ya, biar walaupun mata semuanya mata 8, tapi ada ukuran-ukurannya. Ibu kan sudah tahu daerah ini mata 8-nya ukurannya begini. Ya tidak semua mata 8 itu ukuran. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau rata-rata di Tidore itu kan orang pakai, apalagi itu kan mata 10 dan mata 8 yang kecil. Jadi kalau di Halmahera Selatan ada yang butuh mata 8, tapi agak besar sedikit. Dia tidak bisa sama dengan yang di Tidore, di Pulau Tidore. Yang sementara menjadi kendala ibu ini produksi porno ini kenapa sampai artinya tergantung dari cuaca lagi, Bu. Karena cuaca kalau tidak hujan panas terus cepat tidak bisa dibakar. Kalau cuaca hujan dia makan sampai 2-3 minggu, hampir 1 bulan kalau produksi porno. Lambat dari situ. Bahan bakunya sudah cukup bagus, yang menjadi kendala di ibu-ibu pengrajin ini penggilingan. Karena tanah itu diambil bukan langsung diproses untuk pembuatan, tapi tanah itu diambil karena musim panas, berarti harus dijemur dulu. Kalau kita proses pakai mesin giling, diambil langsung digiling. Kebetulan di desa ini kita punya keinginan besar untuk beli itu mesin giling, tapi kayaknya dia punya transportasinya itu yang menjadi kendala. Makanya kalau menurut saya dari dinas terkait Indakop boleh bisa membantu kami dalam hal ini untuk pengadaan barangnya. Aturan kendala dengan pengadaan barang mesin giling itu. Jadi kalau masalah porno ini karena ibu pengrajin tidak sedikit ini, khusus saja Nah, Pak Kades, kalau boleh tahu bahan baku untuk porno itu dari apa saja, Pak? Sama saja bahan-bahan bakunya tanah liat, pasir hitam, tanah merah saja. Sama dengan yang penutup langan juga. Dia punya bahan bakunya sama, cuma kalau porno pasirnya agak naik sedikit. Dia punya pasirnya ukuran agak naik sedikit, nggak tahu. Bikin porno pasir. Kalau rencana mau bikin porno berarti pasir di kasih naik sedikit, ukurannya kasih naik. Kalau mau bikin belangan atau penutup itu standar saja pasir. Cuma juga pasir hitam ini tidak ada di Pulau Mati. Harus kita proses ambil di Halmahera atau di Tidore. Oh, berarti pasir dan lain-lain itu Pak Kades ambil di daerah luar Maria, Halmahera apa tadi? Di luar Maria, ya. Bukan di Oba,
Coba pasir diubah. hitam saja, pasir hitam. Pasir hitam saja ya. Kalau tanah merah Iya. sendiri ada di Mare berarti. Tanah merah kalau biasa orang ambil di sini di Nola, di Salon. Tanah merahnya orang ambil di Desa Salon. Ya kalau bahan baku tanah liatnya tetap orang ambil di sini. Baik. Nah, itu Sobat Kalesang. Mungkin kalau orang pernah bikin live Kalesang Kampung, orang akan tahu bagaimana cara pembuatan porno, bagaimana porno bahan-bahan itu ambil dari mana, bahannya apa saja. Nah, untuk Sobat Kalesang juga yang bergabung di live Kalesang Kampung malam ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, bisa mention pertanyaannya, nanti bisa langsung Ica sampaikan ke narasumber kita di malam hari ini. Nah, lanjut nih, Ica mau ke Maen, mudah-mudahan jaringan sebagus. Maen, ini Ica penasaran cara pembuatan sagu lempeng itu bagaimana, Maen? Cara pembuatan cara pembuatan kasbi pas itu parut terus dipres, setelah dipres sampai airnya kering terus ditunggu untuk mendapatkan tepung. Sementara dia sudah kering, orang porno tadi terus sobat ya debu dan kotoran setelah itu harus tidak bisa alat, harus pakai kulit jagung kayak porno tadi. Selama ini tidak bisa memakai alat lain selain porno dari Mare. Sudah dicek beberapa kali tapi tidak bisa. Ahli siapapun tidak bisa mengganti porno dari Mare. Gitu. Jadi porno tadi sudah merah, terus diangkat, dibersihkan debu, dirasa suhu sudah pas, baru masukkan sagu tadi. Kurang lebih 5 menit sudah matang. Itu terus ditaruh di atas para di untuk sagu kering, langsung taruh di atas ya. Jadi bisa Itu kalau dong main satu kali produksi bisa sampai berapa buah tuh main? Berapa buah sagu? ya. Berapa buah sagu lempeng yang diproduksi biasa kalau dalam prosesnya? Kalau membuat itu tergantung kebutuhan masing-masing rumah tangga. Jadi di situ 70% itu ibu-ibu tuh mereka memproduksi sagu. Jadi sagu bukan jelas yang membakar sagu itu perempuan. Jadi tergantung orang bikin sesuai kebutuhan yang kemarin yang pas di itu saya bilang mau 500 lempeng bisa 1000 lempeng tapi tidak terbisa kita ke rumah itu semua habis terjual. Nah itu memang kebutuhan yang sangat mendasar. Kalau berarti orang yang awalnya mungkin hanya untuk dikonsumsi sendiri ya, main. Dulunya itu hanya konsumsi sendiri, ya tapi karena ada iya, jaringan lagi mulai. Oke, baik, main. Nah, sekarang Ica mau ke Pak Ipin. Nah, Pak Ipin ini kan bisa dibilang sagu ini sudah
apa ya, mendominasi lah. Apakah sagu, torang pe sagu ini bisa menggantikan bahan pokok beras, Pak Ipin? Ya, terima kasih. Berdasarkan hasil ulasan dalam pemutaran film dokumenter berdurasi 28 menit, 28 menit plus 12 detik itu, fokus pembicaraan utama di situ adalah pangan, satu-satunya pangan yang bisa menggantikan beras. Dia mudah dibawa kemana-mana dan justru dia lebih bagus dikonsumsi oleh usia orang dewasa di atas usia 6-70 tahun. Terus dia mudah dibawa kemana-mana, terus bisa dikonsumsi dengan sayur apa saja, ikan apa saja, olahan ikan apa saja, terus dikonsumsi bisa dengan teh, kopi, dengan apa saja. Justru dia termasuk pangan yang bisa menggantikan nasi, dan juga bisa mereka bersemangat untuk diusulkan menjadi ransum TNI ya. Terus lagi mereka baru ketahui bahwa kenapa selama ini setiap bencana alam hanya supermidua yang kita kasih, Kenapa sagu ini dari mana baru muncul? Kalau lihat supermi mie instan ini kan para sehat tuh untuk orang konsumsi terus menerus. Ya. Nah, dan sagu ini satu poin yang membuat dia unggul lagi, bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama tanpa pengawet. Itu sagu. Nah, terus saya sedikit kembali ke sana ke persoalan proses pembuatan gerabah, khususnya forno. Sebelumnya forno itu diambil dari bahasa Spanyol, forno. Dia di sini bahasa lokal dan laketa. Dalam proses pembuatan itu terbentuk dalam istilah antropologi, dia membentuk sebuah mata rantai kerja. Kenapa disebut mata rantai kerja? Karena tanah liatnya diambil dari mare, pasirnya diambil dari Halmahera, batu pelicinnya diambil dari Ternate. Mungkin Pak Haris tadi dia belum sebut satu hal itu. Terus di situ juga proses pembuatan gerabah itu juga berawal dari proses pembuatan sagu ini. Dan dia berawal dari forno. Pembuatan forno itu sudah terjadi proses kesetaraan gender situ. Dan ternyata kesan utama dalam kesan yang sangat disanjung oleh pihak Universitas Negeri Malang adalah proses kesetaraan gender terjadi di Maluku Utara dari berapa ratus tahun lalu, kita juga tidak tahu. Kenapa disebut kesetaraan gender? Karena tanahnya bisa diambil oleh laki-laki, tapi proses pembuatannya lagi perempuan. Nah, di situ sudah pembagian, di situ berdirilah hukum adat di situ. Laki-laki tidak boleh, dan itu tidak tertulis, tapi masyarakat jalani dia sepenuhnya sampai dunia sekarang. Itu pertama. Terus yang kedua, dalam proses pembuatan sagu, tadi Bu Ayan sudah sebut itu, tadi, Pak, juga kalau boleh tahu kenapa itu? Kenapa perempuan, kaum ibu itu tidak bisa cari tanah atau sebagainya, atau pergantian tugas begitu, Pak? ya, itu kesetaraan gender yang diajarkan oleh siapa saya juga tidak tahu ya, tapi dia terbentuk dari berapa ratus tahun lamanya, kita juga tidak tahu. Ketika kita konsultasi, kita berkomunikasi, tanya dengan orang Mare bilang bisa dia buat hanya perempuan, karena di situ terjadi larangan hukum adat di situ. Nanti jelasnya Ibu boleh tanya ke Kades. Saya lanjut ke proses pembuatan sagunya. Proses pembuatan sagu juga sudah terjadi proses pembagian tugas kerja. Di situ kesetaraan gender juga ada. Tadi Bu Ayan pernah singgung, yang mencetak atau yang membakar sagu hanya wanita, laki-laki tidak ada. Memang sepanjang saya hidup, saya belum pernah lihat laki-laki yang duduk di depan tungku terus mencetak atau membakar sagu itu sendiri, belum pernah saya lihat. Hanya perempuan semua. Itu salah satu item yang sangat-sangat disanjung oleh pihak Universitas Negeri Malang, adalah sebuah proses pembagian tugas dalam khasana kesetaraan gender. Dan ketika ditanya siapa yang ajari, jawabannya
mungkin ini sudah dijalani kita dari moyang kita sampai turun temurun sampai kita, tanpa ditulis tapi dijalani dengan damai, dengan rukun, tanpa ada komplain, tanpa ada protes dari daerah lain, contoh dari Oba, dari Mare, dari laki-laki pun tidak ada komplain sama sekali sampai detik ini. Bahkan sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang ini tidak ada yang komplain bilang sagu itu harus, katanya begini, ada ulasan yang pengulas yang dia bilang gini, ini kalau dapat di daerah lain, ada sudah daerah itu sendiri sudah, kita harus buat sendiri, kita harus punya sendiri, kita tidak perlu ketergantungan ke daerah lain, tidak perlu ketergantungan ke pihak-pihak lain, kita saja. Tapi kalau di timur tidak, khususnya Tidore tidak, pembuatan sagunya tidak kasbinya tidak ditemukan di Mare, tapi prosesnya berawal dari Mare. Itu uniknya, Bu. Intinya orang di Maluku Utara ini masih menganut konsep apa ya, saling membutuhkan begitu. Kearifan lokal, Ibu. Kearifan lokalnya Tidore sendiri. Maluku Ya, Utara khususnya. kearifan lokal yang sangat menonjol. Betul. Itu dia Sobat Kalesa. Nah, di sini ada pertanyaan nih yang muncul di kolom komentar. Ada satu hal yang baik. saya sampaikan saja, khawatir jangan sampai saya lupa. Ada satu poin penting yang ingin saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat saya ke seluruh pimpinan, ke seluruh masyarakat Tidore, bahwa saya menganggap sagu ini sangat penting. Dalam tema yang diajukan oleh Kalesan, tertulis warisan yang perlu kita jaga, kalau tidak salah seperti itu. Saya menganggap bahwa kita ini adalah pewaris sagu. Kita ini juga adalah leluhur untuk bagi generasi yang berapa ratus, berapa tahun, berapa puluh tahun ke depan kita juga tidak tahu. Nah, untuk itu saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua, perlu kita jaga eksistensi sagu ini. Karena sagu ini berperan bukan baru sekarang, tapi dari zaman dulu, baik di sisi perang maupun sisi dalam bulan puasa sekalipun orang tetap butuh sagu. Terus lanjutnya saya berharap ke pemerintah untuk bagaimana ya, kalau boleh menganggap pangan pengganti sagu ini, pangan lokal ini, entah menggunakan inovasi apa, solusi seperti apa, yang penting ada gerakan inovasi yang bisa mendukung, bisa pertahankan warisan sagu ini, dan bila perlu dukung untuk saya pernah dengar kalimat ini dari Universitas Negeri Malang bahwa Pak Ipin, kita upayakan untuk kasegau nasional Pula Keta. Bukan Maluku tanpa sagu, dibilang gitu. Sekian untuk sementara dulu, Ibu. Iya, apa ya? Sebenarnya kita yang generasi muda yang orang ini harus lebih aware, harus lebih memperhatikan lagi. Orang wajib tahu bagaimana sih warisan budayanya orang di Maluku Utara itu apa saja. Ya. Sebenarnya sagu ini kalau mau bilang sangat sangat penting untuk dijadikan warisan budaya yang dipatenkan lah begitu, Pak. Iya. Betul. Nah, di sini sudah ada pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan untuk Pak Kades nih. Halo Pak Kades. Halo. Nah. Halo. Ya, dari Adams_Jaimayo. Nah, Pak Kades, apakah kete atau forno itu ada sentuhan dari penjajah Eropa atau murni kearifan lokal turun-temurun? Ya, terima kasih. Kalau forno ini bukan sentuhan dari bangsa Eropa atau dari bangsa mana, tapi forno ini adalah kearifan lokal dari desa mereka. Karena di Mare ini ada 2 desa, tapi kearifan lokal itu cuma di desa mereka. Yang membuat forno ini kan hanya di desa mereka, tidak semua ya. Di Mare Kopo itu dulunya memang ada, tapi sekarang kan orang
belajar juga di Maregam, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk ibu-ibu yang di desa Maregam sendiri, tidak semua yang bisa bikin, ya orang-orang tertentu yang sedikit. Tadi saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Ipin tadi, permasalahan kenapa laki-laki tidak bisa bikin porno atau tidak bisa pegang anak. Ceritanya itu memang betul, itu dari bukan baru sekarang, tapi mungkin dulunya memang seperti itu. Karena kayaknya dulu saya juga dengar cerita itu, artinya kalau laki-laki bisa bikin kelainannya. Jadi tanya kata kita sementara bilang bede itu karena hanya banci begitu. Kalau laki-laki mau bikin barang itu atau mau pegang tanah, kalau pegangnya bisa, tapi kalau membuatnya enggak. Tapi cerita sejarah harus tertulisnya saya juga belum pernah lihat. Tapi ini dari mulut ke mulut kan kita harus pernah dengar. Makanya cerita itunya sampai saat ini orang generasi ini dan kita masih bertahan dengan cerita itu, dan laki-laki menjelaskan tidak bisa bikin porno murah-murah dan lain-lain. Dan kalau untuk campur tangan atau dari bangsa-bangsa lain tidak ada. Semua itu adalah kearifan lokal desa Maregam. Mungkin demikian Ibu. Iya. Jarikan. Itu dia. Sobat Kalensang yang baru bertanya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi Foki sendiri asli dari desa Maregam. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih sama Maaen. Tadi kan sempat disampaikan kalau sagu ini bisa dijadikan sebagai ransum, bisa orang tua bisa makan, begitulah istilahnya. Ransum tentara, dan kalau ransum tentara itu sendiri kan dia apa ya, harus bertahan lama begitu Maaen. Nah, ini pertanyaan untuk Maaen, bagaimana sih cara supaya sagu tuh dia bisa bertahan sampai lama begitu Maaen? Apakah ada pengaruh dari depo cara pembuatan atau seperti apa? Terima kasih. Untuk sagu itu sendiri, kalau untuk masuk ke penelitian sampai sejauh mana dia punya masa bertahannya, selama ini saya belum pernah berani masuk ke Masuk itu. Masih menghitung manual, tapi dia bisa bertahan tahun lebih. Kalau orang bukan, dia bilang kalau bakimu atau berasa asam, berarti itu masih. Berarti selama dia belum bakimu dan masih rasa enak. Iya, itu masih bisa. Berarti masih bisa ya. Karena orang sudah pakai bahan kimia. Tadi Pak itu katakan bahwa untuk bahan kimia di sagu itu tidak ada 1% pun yang masuk, terutama sagu original, sagu tidak ada bahan kimianya itu. Gitu. Jadi aman dikonsumsi, terutama orang punya penyakit diabetes. Karena sagu itu kalau orang cepat punya, terus tahan lapar, dia punya bahasanya seperti itu. Iya. Jadi terus barangkali saya ada sedikit ya. Saya main. Selama ini sagu memakai istilahnya dia punya langkah itu tidak bisa memakai lain, harus dari forno. Nah, masuk saya nggak boleh forno, harus regenerasi supaya orang ke depan itu yang istilah orang yang jalan bisa berbeda itu ada generasi yang bisa meneruskan usaha ini. Itu kan sagu. Sekarang ada
Ya, pemula itu harus tahu cara membuat tidak itu berarti karena orang bisa melanjutkan orang usaha yang sejak turun temurun dia tidak atau zaman. Mudah-mudahan itu cara membuat kita itu sehingga jika orang terutama yang dari orang itu dia selalu ada. Nah, sekarang itu mungkin karena kita yang terbatas. Kita sekarang mahal sekali bisa satu biji saja seharga 10.000. Pertanyaan ini bukan tujuan untuk orang yang tadi itu sentuhan kita tadi itu. Orang iya, untuk yang muda-muda orang harus turut ikut melestarikan salah satu warisan budaya ini karena hanya ada di Maluku Utara begitu. Kalau bukan orang siapa lagi kan? Iya. Nah, coba jelaskan. Untuk narasumber semua yang ada di bergabung pada malam ini, karena kalau di penghujung acara, iya, Ica mau minta closing statementnya dari masing-masing narasumber malam ini. Mulai dari main dulu. Closing statement. Pemerintah memberikan satu tarif jadi kedua adalah memang usaha ini terus dikembangkan. Setiap yang berangkat ke situ tidak bisa dimakan, bisa ini berarti bisa solusi yang pertama. Terus yang berikut mungkin melalui Kalesang ini kami mohon istilahnya istilahnya dunia internet atau dunia sudah lancar berarti mohon supaya sagu ini bisa dikenal lagi di halayak umum terutama di seluruh Indonesia karena tadi saya bilang tadi satu-satunya ada jadi mohon jangan terlalu bergantung kepada beras, apalagi sekarang beras sudah mahal, jadi karena sagu adalah solusi orang untuk makanan sehari-hari karena sangat aman baik balita, orang dewasa maupun lansia, apalagi orang yang penyakit diabetes. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Maen. Selanjutnya saya minta closing statement dari Pak Kades dulu. Halo Pak Kades. Halo. Iya. Halo. Iya. Gilirannya Pak Kades untuk kasih closing statement dulu. Kan punya masih dia lagi yang Irfan ini yang terdengar suara. Oh, oke mungkin jaringan nggak apa-apa. Terus lagi. Iya. Perlu hujan terus. Bagaimana Pak Ipin dengan pernyataan Kades? Halo. Mohon itu.
Halo, Sekarang saya Pak Kades. Halo, assalamualaikum. Ya, kita. Iya. Ini kami sudah di penghujung acara, jadi bisa minta opini penutup dari Pak Kades terkait tema orang PTMA pada malam hari ini. Terdengar Ica, terdengar suara. Kalau bisa tangkap. Oke, kalau begini Ica lanjut ke Pak Ipin. Nah, bagaimana closing statement-nya Pak Ipin terkait orang PTMA di malam hari ini? Ya. Sebelum saya sampaikan closing statement saya, perlu saya mungkin sedikit keterangan. Bukan, saya tidak mampu memberikan penjelasan sih, paling tidak saya punya keterangan sedikit terkait dengan pertanyaan atau sanggahan dari, saya lihat di running statement yang berjalan di bawah tadi, tertulis soal porno. Yang ditemukan dalam tim riset ini awalnya bukan porno katanya, dia namanya hula keta. Ternyata porno ini dia muncul setelah kedatangan bangsa Eropa. Kenapa dianggap seperti itu? Karena nama porno ini bukan hanya disebut di sini, tapi di beberapa negara luar juga menggunakan porno. Nah, saya dari lokal. Porno ini orang hanya gunakan di pasar. Orang gunakan pasar. Kategori kita di sini bahasa pasar. Kalau di kearifan lokal, masyarakat asli Tidore menyebutnya hula keta. Keta itu adalah kata beda. Keta itu juga kata kerja. Keta itu menunjukkan belanganya. Nama porno, selain nama porno, sebelum ke porno ini. Bisa diikuti itu. Keta itu adalah pornonya. Itu kata benda. Juga kata kerja, keta itu mencetak. Mencetak apa? Mencetak sagu. Bisa diikuti itu? Ica bisa diikuti itu? Bisa. Nah, saya pindah terus disitulah muncul porno. Makanya di pasar orang menyebutnya porno. Kalau terlepas dari pasar, orang menyebutnya keta. Hula keta. Iya, keta itu kata benda, Ibu. Keta itu juga kata kerja. Keta itu adalah bentuk belanganya. Keta itu juga kata kerja mencetak. Itu pertama. Terus tadi pertegas disuruh ada pertanyaan yang menyuruh kita mempertegas sagu mana yang muncul ini, sagu mana ini pertegas. Mungkin orang di sini saya memberikan jawaban. Tadi orang ya, saya benar. Ya, saya memberikan sebuah penjelasan secara kearifan lokal ya. I'm not a researcher, saya bukan peneliti. Saya bukan budayawan, tapi pamong budaya yang kiranya mampu menjelaskan persoalan sagu ini. Sagu merah yang muncul dalam kearifan lokal, saya harus berani mengatakan bahwa, dan pernyataan ini pernah saya bilang ke tim riset, yang muncul pertama di Tidore, atau paling tidak Maluku Utara, Maluku Keraha, adalah sagu merah. Alasan saya apa? Buktinya di mana? Dalam ritual Tidore, sagu putih tidak digunakan, hanya sagu merah yang dipakai. Sebagai makanan khas, sebagai makanan yang disajikan dalam ritual itu adalah sagu merah. Pertama itu. Terus kenapa kita harus pertegas sagu ini? Istilah peneliti, sekali mendayung, 2-3 pulau terlewati. Maka ketika kita sudah berjuang, kenapa harus berjuangkan sagu merah saja? Sagu putih juga milik kita, dua-dua milik kita. Nah, disitulah kesannya kita luar biasa. Tidore di saat itu, dia sudah mampu mencetak makanan baru menggunakan tasbih. Sedangkan awalnya bukan tasbih singkong, bukan awalnya bukan itu. Itu luar biasa Tidore. Mohon maaf, saya tidak bisa bawa nama lain karena saya tidak selalu tahu nama daerah lain. Saya hanya tahu Tidore. Jadi saya hanya berani bilang bahwa luar biasa orang waktu itu ketika diperhadapkan dengan kesulitan, dan jujur saja waktu itu persebaran beras ini tidak segampang sekarang ini.
orang larinya konsumsi ke dua sagu ini saja. Luar biasa di saat itu mereka mampu mencetak satu makanan baru selain sagu pohon tadi. Itu perlu kita garis bawah itu. Terus closing statement saya. Hula Keta bukan Maluku tanpa sagu. Itu saja. Baik. Ya. Closing statement yang singkat, padat, dan jelas. Ya. Bukan Maluku, Hula Keta, bukan Maluku tanpa sagu. Bukan Maluku tanpa sagu. Ya. Oh, ada lagi komen ternyata di sini Pak Ipin sebelum Ya, Mr. Ipin, kalau boleh juga bincang kalesang seputar kalender Tidore. Wah, kayaknya harus jadi catatan nih. Insya Allah, siap. Kalau saya sarankan kalau memang ingin kita ini bedah benar-benar kalender Tidore, saya maunya dengan papan tulis Ibu. Saya maunya begitu. Mohon maaf Ibu, tanpa mengurangi punya rasa hormat kepada Ibu, kepada seluruhnya. Kalau ke Kalesang, bagusnya dengan menggunakan papan tulis supaya saya uraikan. Supaya saya maunya hindari protes dan kritikan saja. Supaya mereka paham karena prinsip saya ketika paham sulit. Kalau paham sulit mengkritisi. Kalau paham benar. Ya, sekian, terima kasih banyak Ibu. Iya. Nah, terima kasih untuk semua narasumber, Pak Ipin, Pak Kades, Main, terima kasih banyak. So, mampir di live dialog interaktif Kalesang Kampung. Jadi, menjawab temanya, Hula Keta warisan nenek moyang, perlukah dijaga? Dan sangat perlu dijaga, bahkan mungkin harus kita dorong supaya Hula Keta ini bisa menjadi warisan budaya yang dipatenkan. Gitu ya, luar biasa malam hari ini. Baik, mungkin itu saja dialog kita malam ini, dialog malam ini. Terima kasih Pak Ipin, Maen, Pak Kades. Insya Allah mudah-mudahan sehat-sehat, orang bisa berkudapa lagi di ruang dan waktu yang berbeda. Ya, amin. Terima kasih banyak. Amin ya Rabbil Alamin. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.